Pernah nggak sih kalian seperti aku? Jadi pada saat itu banyak banget tugas-tugas kuliah yang harus diselesaikan. Apalagi tugas semester akhir. Wow, sangat banyak. Dan pada saat itu juga banyak banget film-film atau drama Korea yang sangat update. Bingung dong pastinya milih yang mana. Apa kata hati kita dan atau memilih otak kita. Ya. Nah, perilaku tersebut sama halnya kita menunda-nunda suatu kegiatan atau bisa disebut dengan prokrastinasi akademik. Apa sih prokrastinasi akademik itu? Jadi prokrastinasi akademik itu adalah merupakan perilaku menunda-nunda mengerjakan ataupun menyelesaikan tugas-tugas akademik. Nah, sebagian orang itu memandang bahwa menunda tugas itu suatu perilaku yang sangat negatif. Kok bisa sih? Ya dong, yang seharusnya sesuai dengan deadline jadi molor deh deadline-nya gara-gara banyak gangguan-gangguan seperti contohnya ada drama Korea yang lagi update atau ada teman yang sedang mengajak keluar shopping, jalan-jalan atau yang lain. Kemudian, orang yang sering banget menunda tugas itu dapat dianggap tidak peduli dengan kualitas tugas dan memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah dibanding yang lainnya. Hal tersebut itu dapat dianggap sebagai hambatan mahasiswa dalam mencapai kesuksesan akademisnya. Kok bisa sih? Ya dong, karena dapat menurunkan kualitas dan kuantitas pembelajaran, kemudian menambah tingkat stres, dan dapat juga berdampak negatif dalam kehidupan mahasiswa. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya prokrastinasi akademik ini lebih cenderung untuk menunda dalam memulai maupun menyelesaikan kinerja secara keseluruhan, untuk melakukan aktivitas lain yang tidak berguna, sehingga kinerja menjadi terhambat, kemudian tidak pernah menyelesaikan tugas secara tepat, dan pasti sering terlambat dalam perkuliahan. Nah, pasti dari kalian ini banyak banget yang mengalami prokrastinasi akademik, bener nggak? Kemudian kita bakal berbicara tentang penyebab perilaku prokrastinasi. Jadi ada beberapa penyebab dari adanya perilaku prokrastinasi ini. Yang pertama, adanya pikiran irasional dari prokrastinator, yaitu anggapan bahwa suatu tugas itu harus diselesaikan dengan sempurna. Yang kedua, adanya kecemasan. Nah, kecemasan ini karena kemampuannya dievaluasi, ketakutan akan kegagalan dan susah mengambil keputusan, dan bisa jadi mungkin membutuhkan bantuan orang lain untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian yang ketiga, malas dan kesulitan mengatur waktu dan bisa jadi tidak menyukai tugasnya. Jadi tugas itu bukan hobinya gitu. Kemudian yang keempat, adanya punishment dan reward juga dapat menyebabkan prokrastinasi sehingga merasa lebih aman jika tidak melakukan dengan segera, karena dapat menghasilkan sesuatu yang tidak maksimal. Jadi memotivasi diri sendiri, memberikan bahwasanya jika tidak dikerjakan maka mendapat punishment, dan jika dikerjakan sesuai dengan jadwalnya maka mendapatkan reward begitu. Kemudian yang kelima, adanya faktor lingkungan. Mungkin kurangnya pengamatan dari lingkungannya seperti keluarga atau lingkungan sekitarnya yang dapat menyebabkan seseorang itu dapat melakukan prokrastinasi. Kemudian yang keenam adalah terlalu banyak tugas. Jadi tugas yang menumpuk itu dapat menyebabkan tugas yang lain itu bakal dapat ditunda gitu. Jadi pasti seseorang mempunyai pemikiran hal yang sama seperti saya sendiri. Ketika banyak tugas, otomatis dalam hati, halah wis besok ae,
halah wis besok ae, sehingga tugas itu menumpuk sehingga dapat menyebabkan tugas itu tertunda begitu. Apakah kita bisa melawan prokrastinasi? Ya, tentu saja bisa. Jadi yang pertama kalian harus tahu apa penyebabnya. Kemudian yang kedua, kalian harus dapat mengubah cara untuk memandang tugas-tugas yang tadinya sempat tertunda. Kemudian yang ketiga, visualisasi atau membayangkan. Jadi kita bisa membayangkan dua hal. Yang pertama, diri kita sendiri di masa depan. Jadi bayangkan dirimu 3 atau 4 bulan mulai dari sekarang, dan pikirkanlah apa hal yang bisa kamu mulai hari ini yang akan bisa membuatmu di masa depan bangga dan berterima kasih kepada dirimu sendiri. Misalnya, kamu mempelajari satu bahasa. Yang kedua, bayangkan panutanmu. Jika kamu merasa menunda-nunda, coba tanyakan pada dirimu sendiri. Kira-kira apa yang dilakukan seorang Justin Bieber kalau dia malas berproduktif? Kemudian, apa ya kira-kira yang dilakukan Maudy Ayunda ketika dia malas belajar? Dengan visualisasi, otakmu akan terbantu untuk memunculkan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah pada saat itu juga. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, kalian jangan sampai underestimate yang biasanya kita lakukan ketika baru mendapatkan tugas, yaitu merasa tugas itu sangat bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi sama halnya meremehkan, oke?